Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu viral nih, ada tafsir ayat ke-7 surat Ad-Duha yang kemudian banyak yang mempertanyakan, sebenarnya bagaimana sih tafsir ayat ke-7 surat Ad-Duha dari 3 kitab tafsir rujukan yang ada. Yang pertama yaitu dari tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, mirip Imam At-Tabari. Kita bisa bandingkan dengan tafsir Al-Kasyaf dari Imam Az-Zamakhsyari, dan juga dari tafsir Mafatihul Ghaib yaitu tafsir Al-Kabir milik Imam Ar-Razi. Nah, dari sini bisa kita komparasikan dari 3 tafsir itu, bagaimana sih para mufasir menafsirkan ayat ke-7 dalam surat Ad-Duha. Yang pertama, tafsir At-Tabari. Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan engkau tidak seperti hari ini. Diriwayatkan dari As-Sadiyi bahwa Muhammad SAW dulunya seperti keadaan kaumnya selama 40 tahun, yaitu tanpa adanya wahyu, syariat, bimbingan, dan petunjuk. Dalam tafsir Az-Zamakhsyari, makna dhalal wa wajadaka dhallan fahada, artinya ketiadaan dari ilmu syariat dan jalannya ilmu syariat tersebut dari wahyu, yaitu dari jalan mendengar atau thariqatus sam'i, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat 52, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Dikatakan dari sumber lain, makna dhalal yang pertama adalah Muhammad SAW pernah hilang ketika kecil di antara penduduk Mekah. Lalu Abu Jahal mengantar beliau kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Yang kedua, Halimah pernah kehilangan Nabi Muhammad SAW di pintu Mekah ketika menyapihnya atau mengasuhnya. Kemudian Halimah membawanya ke Abdul Muthalib. Makna dhalal yang ketiga yaitu Muhammad SAW pernah tersesat ketika menuju Syam ketika pergi bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Maka Allah mengembalikan ke jalur yang benar, bisa menuju Syam lagi, sehingga dalam perjalanan hidupnya kelak Allah mengajari Muhammad SAW tentang Al-Quran dan syariat. Yang keempat, Allah menghilangkan ketidaktahuan Muhammad SAW tentang syariat dan wahyu dari pengaruh dan ketidaktahuan kakek dan pamannya tentang syariat dan wahyu. Imam Az-Zamakhsyari kemudian mengatakan, barang siapa berkata bahwa Nabi Muhammad SAW dulunya seperti kaumnya selama 40 tahun, maka Allah memang berkehendak untuk meniadakan kaum tersebut dari ulum as-sam'iyah atau wahyu. Allah juga berkehendak menetapkan mereka pada agama dan kekafiran mereka. Para nabi wajib maksum sebelum diturunkan wahyu kepada mereka dan sesudahnya, terjaga dari dosa besar, dosa kecil, dan segala aib. Tidak mungkin mereka dalam keadaan kafir dan bodoh dari adanya Sang Maha Pencipta. Sesuai dalam surat Yusuf ayat 38, tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Bagi orang-orang kafir, cukuplah kekurangan bagi Nabi Muhammad SAW adalah sebelumnya pernah dalam keadaan kafir. Maka Imam Zamakhsyari menolak pendapat ini yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah dalam keadaan kafir, dan berpendapat bahwa Nabi terjaga dari kekafiran bahkan ketika sebelum mendapat wahyu. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, jumhur ulama bersepakat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kafir terhadap Allah walaupun 1 detik saja. Nah, menurut beliau, tafsir ayat ini menurut jumhur ulama ada 20 poin. Tapi kita bahas 15 saja. Yang pertama yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah mendapatimu wahai Muhammad tersesat dari petunjuk kenikmatan dan hukum syariat. Engkau lalai dari keduanya, lalu Allah memberi petunjuk kepada keduanya. Dalam ayat surat Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Dan juga pada surat Yusuf ayat ketiga, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Yang kedua yaitu Rasulullah SAW hilang ketika dalam pengasuhan Halimah ketika ia ingin mengembalikan Muhammad kecil ke pangkuan kakeknya. Maka Halimah berdoa di hadapan berhala Habl lalu melapor kepadanya tentang hilangnya Muhammad. Maka berhala-berhala kemudian saling berjatuhan. Halimah mendengar suara, sesungguhnya yang menghancurkan kami adalah anak ini, Muhammad SAW. Dalam cerita yang panjang tapi tidak diteruskan oleh Imam Ar-Razi.
Yang ketiga, dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, saya pernah hilang di tangan kakekku Abdul Muthalib dan saya anak kecil yang hilang. Hampir saja rasa lapar membunuhku. Kemudian Allah memberiku petunjuk untuk bisa kembali ke Abdul Muthalib. Disebutkan oleh Dhahhak yang juga meriwayatkan doa Abdul Muthalib di depan pembatas Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, ya Tuhan, kembalikan anakku Muhammad, kembalikan ia Tuhanku, tolonglah aku. Redaksi aslinya yaitu buatkan aku tangan, yang berarti tolonglah aku. Ketika mengulang-ulang doa ini, datanglah Abu Jahal menaiki unta sambil bersama Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas berkata, Allah mengembalikannya ke kakeknya melalui tangan musuhnya yaitu Abu Jahal, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dijaga oleh musuhnya yaitu Fir'aun. Yang keempat, tersesat dalam perjalanan. Ada dua peristiwa, yaitu peristiwa pertama ketika Nabi Muhammad SAW bersama Maisarah. Rasulullah terpisah dari rombongan dan tersesat, lalu Allah menurunkan Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia, lalu mengarahkannya kembali ke kafilah atau ke rombongan. Yang kedua, yaitu Abu Thalib pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke Syams, maka tersesat dalam perjalanan, maka Allah memberitahu jalan yang benar. Yang kelima, engkau Muhammad SAW tersembunyi di antara orang-orang kafir di Mekah, maka Allah menguatkanmu hingga engkau tunjukkan agama Allah. Makna yang keenam, bangsa Arab menyebut satu-satunya pohon di padang pasir adalah dhallah, sehingga seolah-olah Allah berkata dalam surat Ad-Duha ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, sesungguhnya negeri itu seperti padang pasir, tidak ada satupun pohon yang membawa buah iman kepada Allah dan pengetahuan tentangnya, kecuali engkau ya Muhammad. Maka engkau satu-satunya pohon di gurun kebodohan. Maka mereka, yaitu kaummu, mendapatimu dhallan, pohon sendirian di gurun. Maka aku memberi petunjuk kepada mereka, yaitu kaummu, melalui engkau dengan perantaraan perilaku dan akhlakmu, sebagaimana dalam perkataan Rasul SAW, al-hikmatu dhallatul mu'minin. Hikmah itu dhallah, tuntunan orang beriman. Yang ketujuh, Allah mendapatimu dalam keadaan tidak tahu tentang Allah ketika bayi dan anak-anak, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Maka Allah menciptakan dalam dirimu ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, akal, petunjuk, dan pengetahuan. Yang dimaksud dengan dhalal, kosong dari ilmu, bukan disifati dengan keyakinan yang salah. Yang kedelapan, engkau tidak tahu tentang kenabian, yang mana engkau tidak berbangga atas kenabian tersebut. Tidak pernah sekalipun kenabian itu terbesit di dalam hatimu. Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap bahwa kenabian ada pada Bani Israel. Maka aku memberimu petunjuk kepada kenabian yang engkau tidak pernah berbangga-bangga terhadap kenabian tersebut sama sekali. Yang kesembilan, yang dimaksud sesat adalah kaumnya. Jadi seolah-olah Allah berkata, Allah mendapati kaummu tersesat, maka Allah memberi petunjuk kepada mereka melalui engkau ya Muhammad, dan melalui syariat yang diturunkan kepadamu. Nomor 10, Allah mendapatimu tersesat seorang diri dari mereka, yaitu dari orang-orang yang tersesat. Dan Allah mendapatimu menjauhi agama mereka, setiap engkau menjauhi mereka, semakin jauh kesesatan mereka. Maka Allah memberimu petunjuk untuk menggauli mereka, dan engkau mengajak mereka kepada agama Islam. Yang ke-11, Allah mendapatimu tersesat dari hijrah, yang maknanya bingung di antara kaum Quraisy, berangan-angan untuk menjauhi mereka, akan tetapi tidak mungkin keluar dari Mekah tanpa izin Allah. Maka ketika diizinkan oleh Allah dan didampingi Abu Bakar As-Siddiq, muncullah kekuatan dari agama Islam. Itulah yang dimaksud fahada, maka Allah memberimu petunjuk. Yang ke-12, tersesat dari kiblat. Nabi Muhammad SAW berangan-angan agar Ka'bah menjadi kiblat arah sholat. Maka ketika itu beliau tidak tahu apakah hal tersebut akan terjadi atau tidak. Maka Allah memberi petunjuk kepada beliau dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang engkau sukai. Seolah-olah Allah menamakan kebingungan itu dengan dhalal atau kesesatan. Yang ke-13, ketika Jibril menampakkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk pertama kalinya, Rasulullah tidak tahu apakah itu Jibril atau bukan. Beliau sangat takut hingga seolah ingin melemparkan dirinya sendiri dari atas gunung.
tetapi Allah memberinya petunjuk hingga beliau tahu bahwa itu adalah Jibril alaihissalam. Yang ke-14, dolal artinya cinta, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 95, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Kekeliruan di sini adalah cinta. Ketika ayah Nabi Yusuf mengatakan bahwa ia mencium aroma Nabi Yusuf, keluarganya berkata kepadanya, sesungguhnya engkau masih dalam cintamu kepada Yusuf yang telah lalu, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang pecinta. Maka aku menunjukimu kepada syariat yang mana dengan syariat tersebut engkau mendekat untuk melayani segala sesuatu yang engkau cintai. Yang ke-15, tersesat dari urusan dunia, tidak tahu berdagang dan sebagainya. Kemudian aku, kata Allah, beri petunjuk kepadamu wahai Muhammad, hingga urusan dagangmu memiliki banyak untung, hingga Khadijah suka kepadamu. Yang maknanya Rasulullah SAW awalnya tidak punya posisi di dunia. Sebelumnya Rasul hanya peduli tentang agama, maka Allah memberi petunjuk dalam kepentingan dunia setelah itu. Ini dari kitab 3 kitab tafsir rujukan, yang mana bisa kita komparasikan, yang kita bandingkan tentang surat Ad-Duha, terutama ayat ke-7, wa wajadaka dhallan fahada. Ini mencerminkan bagi kita bagaimana para mufassir sangat hati-hati dalam menafsirkan satu ayat yang kiranya itu pendek. Pertanyaannya adalah, masih mau belajar dari terjemahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.